Juara Jazz Track yang dipakai ini Peter Exerson. Ada dua tadi tuh kayak gitu. Ya, Ini yang harganya berapa nih? itu kalau untuk harga jual pasaran biasanya kena 2526-an. 2526. Tapi ini tadi ditarik berapa tensionnya? Karena ini udah habis servisan nih. Oh, udah di shock ya. Oh, jadi shock bisa di sini juga. Bisa sok rapi kita bisa. Oh, apa shock terapis? Sok yang rapi. Oh. Stok yang rapi, Bos. Kira gue shock terapis. Tapi kalau untuk tension ini bisa nyampe 26 27 bisa. Oh. 27 ya. Jadi teman-teman kalau punya raket kesayangan yang masih bagus lah ya, tapi tiba-tiba patah beradu saat main ganda, di sini juga terima untuk jasa shock. Kayak gitu ya. Iya. Setelah di shock itu nanti bisa ditarik dengan tension yang sekitar 26 atau 27 ya. Iya, betul. Tuh. Nih, ini raket kesayangan lu banget Bang, model-model kayak gini nih. Betul nih raket kesayangan gue nih. Bodinya nih apa sih? Di weight. Ya kayak white body kayak gitu. Terus White ini body. ini kayak tajam-tajam kayak gini. Nah, ini Nanorai berapa nih? 500 ya? Bandri 500. Nanorai 500 Berapa harganya nih berapa Nanorai? nih? Ini yang Nanorai ini kisaran harga 18 hampir 2 jutaan. Ah, ini dia matesan. 18. 18 sampai 2 jutaan. Oke. Tapi ini pernah patah ya? Ini habis di Habis di servis ya. Sayang banget ini. Kesayangan kayak gini nih kayak punya lu sukanya kayak gini kalau dia nih. Iya. Yang model-modelnya kayak gini nih. Ada yang sekarang, ada yang tipe sekarang. Dia Nanoflare 700. Nanoflare 700. 8 ya 800. 700 ya 700. Tapi ini kan udah di shock, berarti nanti dia di tensionnya 26, 27. Arsaber 11 juga kayak gini kan modelnya kan? Nah, dia lebih kecil. Lebih kecil dikit ya. Cuman tipis-tipisnya kayak gini ya. Nanorai nih, Nanorai 500. Nanorai 500 ya, mantap juga nih raket nih. Gue lebih demen model-model frame-nya kepala yang kayak gitu, white. Iya, white. Udah ini apa nih? Nah, ini raket Asaber yang ini yang seri 7 LED dia Rudi Hartono. Yang di Hartono nih laris banget nih raket. Ini raket yang harga standar tapi kualitas juga lumayan bagus. Kualitasnya memang bagus ya. Yang apalagi yang buat kata yang baru-baru main, inilah rekomennya ini raket ini. Oh, Dia ringan, berapa nggak harganya? berat. Harganya kisaran 400-an. 400. 400-an sampai 4,5 gitu. berarti memang ini ya raket buat pemula lah ya yang baru main ya. Ini di kuat ditarik berapa nih tensionnya? Kalau di mesin 28 masih kuat. Mesin 28 Mesin masih digital. kuat, Mesin mesin 28. digital. Oh gitu. Tapi ini katanya enaknya buat smash kah atau buat apa nih? Atau drive atau Karena defense? ini kan raket 5U ringan. Oh. Terus dari sini pun lebih pendek sedikit ya, sedikit aja. Dia paling buat lebih enak buat defense, buat main cepat, buat ini gitu. Oh. Kalau buat power kurang karena dia ringan. Oh gitu. Oh ya ini siapa yang lebih pendek, cek bener cek. Tahu Di sini, aja deh, sini. coy. Iya. Jadi nyenar raket udah 500 raket kali di senar atau 1000 raket. Tahu aja dia ya. Kalau ini ya ini mah biasa lah ya, Astrok 88S ya. Nah, ini yang dipakai Kevin dulu Yang nih. dipakai Sebelum yang Kevin sekarang ya. yang pro ya. Nih, tapi yang fenomenal sebelum yang ini nih. Yang warna pertama. Yang warna pertama bagus ya, Ya, Hen, warna ya? pertama. Iya. Ini ditarik berapa nih tensionnya? Ini karena sekitaran 25 26. 2526. Ya, Ini habis di shock juga nggak? habis ya. Habis di shock juga. Soknya. Maaf. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya. Kelihatan nggak tuh? Nggak kelihatan kan? Jarak jauh. Tapi lumayan lah maksudnya. Rapi ya. Lumayan Termasuk lah segini rapi. ya. Nah, dengan butuh proses yang benar-benar teliti. Kalau untuk biaya shock itu biasanya berapa? Beda-beda, mau sok Beda-beda. yang rapi banget atau yang ada seperti ada aluminiumnya gitu, itu beda. Oh, Kalau beda. Oh, yang aluminium kelihatan banget tambalannya Ya, ya. benar-benar. Kalau yang seperti ini tuh kita kenain biaya 130. 130. Ya. Yang rapi begini nih. Ya, kalau yang biasa Ada yang lebih rapi dari ini nggak? nggak ada lagi. Baru ya. Beli baru. Namanya udah pernah patah walaupun serapi apa mungkin pasti kelihatan. Kelihatan ya, betul. Sayang-sayang tuh raket, tapi itu masih lumayan lah buat main-main kayak gitu. Biasanya beradu sama main ganda itu biasanya. Kalau buat main single sih jarang yang patah. Nah ini kan, oh ini masih yang Ini nggak? Ini udah tadi ya. 300 atau 400an ya? Ini sekarang harganya kisaran 400-an. Saber Light 10i ya. Ini ringan banget sih ya, Dengan 5 U dia. 5U ya. Ya. Ini di tension berapa nih? Kuat 28 kuat. 28 kuat. Di atas 28 pun paling 29 juga, tapi resiko. Oh resiko. Aman 28 ke bawah lah. Itu 28 ke bawah pun 14 udah kenceng. Kalau sama raket yang Rudi Hartono itu lebih enak yang mana? Yang ini atau yang tadi ini ya. Untuk body semua ini sama speknya. Oh, Bedanya sama. ini sebelum keluar yang ini dulu.
Nah ini Oh, yang dulu. kuning dulu. Ya, untuk semua tuh sama Pak. Sama ya ini Sama ya. aja. Bedanya ini dibikin lebih terbaru lagi. Oh, Ya, keluarlah yang seri ini. berarti dia berevolusi jadi merah kali ya. Intinya mas speknya sama nih. Sama aja. Oh gitu. Satu Berat lagi bang, fly power. Apa? Fly power. fly power apa nih? Ini fly power apa nih? Ini Wits. gerhana. Anjir, kayak Matahari. kayak gerhana matahari. Gue bingung fly power itunya aneh-aneh ya. Nama-namanya Namanya Indonesia Nah, banget dia bang. emang, Iya dia sih, emang ini kan merek lokal, Ah. merek brand lokal. Jadi dia lebih idin ke nama-nama lokal. Oh, Tapi kalau benar-benar. untuk kualitas raket bagus juga. bagus juga ya Iya. kualitas. Dia Iya. bisa ditarik tension berapa? Tergantung tipe dan jenis raket. Ya. Ada yang sampai 30, ada yang 29. Kalau ada yang ini? 31. Kalau ini 2830 masih kuat. 2830 masih kuat. Ini buat pemain apa nih? Buat Smash atau apa? ini dia ininya seimbang, jadi buat smash oke, buat defend oke, buat main santai cepet oke gitu. Oh, tadi ini harga berapa nih harga? Harga kisaran 238.000. 238.000. Di sini jual juga. Dijual, ini di sini. Oh, ini baru dari 230 ribuan lebih udah sama senar atau gimana? Belum, kalau senar belum. Masih kosongan ya? Ya. Nanti 300-an kalau sama senar bawaannya tuh 300-an. Berarti ini untuk kategori untuk pemula ya? Pemula ya. Ya bisa dibilang begitu, tapi ada juga yang udah tergantung dia ngukur ininya. Sama ini enak mana? Lebih rekomendasi mana nih? Kalau untuk bukan kita rekomendasi merek ya, tapi untuk ini. Kalau untuk main cepet itu lebih ini ke ini. Tapi kalau untuk Yang power lebih ini Hartono kurang. ya? Iya, ini kalau power kurang, tapi kalau untuk main power lebih ke ini. Oh. Iya sih kadang gini Cep, kita raket itu kan memang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apalagi kita jangan ekspektasinya terlalu tinggi nih. Gue pengen raket murah tapi gue pengen yang bisa buat smash juga, bisa pengen buat defense juga. Mimpi aja itu. Maksudnya nggak gitu juga. Enggak. Iya, jadi maksudnya tuh ya kita harus pilih-pilih sesuai dengan kemampuan kita dulu nih. Kita pengennya buat smash. Oh, kalau smash nih berarti yang pakai fly power ini ya. Kalau misalkan nanti yang buat yang defense, misalkan yang ini yang Rudy Hartono atau yang memang all around gitu kan. Jadi tergantung kebutuhan sama Itu Duit. yang paling Pulus, paling pulus depan. ya. Sampai pulus ya. sama pulus itu Tapi penting. paling depan itu. Sejauh ini raket yang gue tahu kan ada kelebihan dan kekurangan bener ya. Ada yang enak banget buat smash, ada yang buat defense enak banget, tapi yang buat semuanya enak ada nggak? Kalau Semuanya untuk enak merek ya? apa nih, Yonex? Ya, Yonex dulu deh, Yonex. Yonex dulu deh. Kalau Yonex ya bukan pengalaman ya. Dari ini aja menurut saya pribadi 77 itu lebih bagus. Kayak 77, kayak Saber juga, Saber 10 11 juga bagus. Kalau semua ini ada sih. Astrok 77 ya, Aksaber 10 dan 11 ya. Sama Duora juga bagus. Tapi gue Astrok 77 nggak cocok. Kalau gue cocoknya Aksaber 11 sama Dora karena gue pakai Dora. Yang kemarin gue bilang jualin nih punya gue yang 177 iya. tuh gue nggak cocok. Karena Kalau nggak ada enak-enaknya kalau Ya kan beda-beda orang ya. beda orang, beda Iya, orang. beda tangan beda rasa emang ya, benar-benar. Berarti kalau Yonex itu 3 lah ya. Iya. 3. Terusnya kalau dari Victor tahu. Victor. Victor yang buat apa nih? Yang rata-rata enak buat semuanya. Buat semuanya ya kayak Hyper Nano gitu enak, Jet Speed Jet 09, Jet Speed 12 itu Jet enak. Speed kan harganya mahal ya. Ya emang mahal. Berapa? 2-an. Tuh, pantas. Kalau Jet Speed 12 sekarang kemarin sudah turun sekitar 15, 16-an gitu. Liliana itu ya. Iya, dulunya awal-awal 2 jutaan lebih. Oh, itu kalau untuk yang Victor ya. Lining. Lining. Yang buat apa nih? Smash coba. Smash ke Tektonik. Kalau yang untuk high end-nya Tektonik kayak Jojo ya, Tektonik ya. kayak Kalibar, Aeronaut tuh buat powernya. Aeronaut Iya. ya. Tadi gue lihat ada Fly Power 800 itu nggak termasuk kategori raket enak itu. Nah, yang Tornado 800. Habis itu lagi malah- aja ini. malah itu yang termasuk kalau untuk di Play Power itu malah paling orang banyak peminatnya 800 tuh. Tapi Paling enak apa paling banyak peminatnya? Paling enak banyak peminat juga. Banyak peminatnya. Nah, ini dulu juga Enaknya pernah kan buat apa? pelatnas juga dulu pernah. Oh pernah iya. pakai itu ya. Karena itu yang terus sekarang juga pengalaman saya nih, jadi banyak yang mantan-mantan pemain bahkan yang masih main pun masih ngoleksi, masih pakai itu. Fly Power yang Tornado itu ya. Ada 800 ya. Dulu harganya perasaan cuma 55 loh. Iya, Sekarang malah kenapa? Kenapa ada sekarang jadi 800? tinggi? Gue bingung udah kadang. Itu semua raket kayak Yonex, Victor Lining pun begitu. Yonex awal-awal yang tadinya 25 sekarang udah 9.
Nah, lining yang tadinya cuma 21 sekarang nyampe ada yang 4 juta, ada yang 2 juta. Itu emang karena emang semua ini udah pada naik. Itu kalau untuk barang-barang yang baru ya. Ya. Tapi kalau untuk yang stok lama ya pasti harganya masih turun ya. Kalau raket mah jarang yang namanya turun, yang ada tuh naik terus. Naik terus ya. Kecuali second ya. Ya second. Tadi lining tuh udah Untuk rekomendasi lebih banyak ke Tornado 800 900 ya. Tapi lu tahu yang dipakai sama Owi raket apa? Yang Warna- terbaru warnanya. tuh warna biru tuh lupa ya warnanya. Itu saya tahu tapi lupa namanya tuh, lupa warnanya serinya. biru hitam ya? Warna hitam. Itu juga lumayan harganya tuh. 2,4 kan. Iya benar. 2,324 ya. Kemarin juga Enak. sekitar sebulan apa 2 bulan lalu disenarin juga. Enak ya itu ya. Emang kita nyenar juga udah emang yang namanya harga nggak bohong lah. Intinya raket 2 jutaan itu yang bagus. Dan TD pakainya ya. Tapi kalau buat pemain-pemain kayak kita kalau pakai raket harga 2 jutaan ngeri, kalau buat main ganda ngeri ketabrak doang. Iya betul. Kalau apalagi kalau semuanya baru beli, terus patah, aduh udah nggak ada garansi lagi. Nggak ada Semua garansi. raket tuh nggak ada garansi. Raket apa, merek apapun, dimanapun jarang yang namanya garansi. Kecuali emang kita itu ngurusin bener-bener orangnya itu bisa nerima. Tapi kebanyakan tuh 80% tuh jarang yang ada garansi raket. Oke, jadi nanti kalau mau nyenar-nyenar ke Meli Sport ya bang. Oke, kembali sport ya. Sport ya. Untuk rekomendasinya ya. Tornado 800 kan sering patah ya, dengar-dengar. Nah, itu yang patah yang karena yang benturan aja. Apa gimana gitu. Tapi pernah nggak saat nyenar raket itu patah? Kalau patah pernah aja. Pernah. Ya. Itu Namanya kita lagi nyenar terus ada ya semua raket juga pasti kan ada yang namanya ngalamin patah atau gimana. Semua barang tuh pasti kan ada aja gitu. atau masanya ya, kayak ada masa pensiun raket itu. Kalau udah pernah dianya kan gini yang sering patah tuh sudah benturan berulang kali, retak dalam kita nggak ketahuan, kelihatan pas ya. disenar ulang ternyata patah gitu. Tapi sebelum disenar dicek dulu nggak sih semuanya diputerin gitu kan? Kalau ada retak-retak nggak ketahuan pasti pas ditarik patah dong gitu. Sering itu kalau sebelum kita senar pasti semua raket kita periksa, mata IT kita puter, yang rusak dikit kita ganti gitu. Tapi kan kadang juga Ada aja kecolongan ada ya. aja gitu. Ada aja Namanya kecolongan. kita Nah kalau bukan patah satu kayak raket. gitu gimana tuh? Ada garansi atau gimana? Sejauh ini sih yang namanya patah mah jarang namanya Jarang garansi. ya. Kan kita juga sebelum kita senarin, kita juga cek terus kita mau kasih tahu dulu seperti ini kuatnya di sini gimana. Itu kebanyakan patah itu yang kebanyakan patah lagi senar itu ya karena dari si pemilik ini ya maaf ya, si pemiliknya juga nggak apa-apa. Ini kalau ada patah itu resiko saya ya itu gitu. dijelasin ya. Dijelasin. Ada gak masa kadaluarsa untuk raket? Tidak ada sih kalau Nggak ada. untuk raket tidak ada. Tapi kalau misalkan berpengaruh gak nih ya? Ini kan raket nih misalkan punya gue nih udah gue senar selama 1 bulan sampai 4 kali. Berarti kan si frame itu lebih aktif, sering ditarik terus ya. Itu nanti bakal lebih sering patah atau enggak? Kalau itu enggak, yang penting yang sering yang kebanyakan faktor patah itu benturan, putus senar enggak. Ini putus terus jangan lama-lama dibiarkan. Iya sih. Jangan bahkan kalau bisa langsung potong. Langsung digunting ya, di-cut ya. Gunting. Gunting-gunting ya. Karena dia telat sedikit bisa bikin retak. Nah, kalau senar masa kedaluarsanya? Senar sebenarnya sih kebanyakan ya bisa beberapa bulan, 6 bulan kita nggak pakai aja udah mati. Iya sih kalau senar. Itu dalam kondisi udah disenar ya tapi Iya. ya, bukan di dalam plastik kan? Ya sebaiknya kalau kita mau nggak pakai nih, mau jangka panjang bisa beberapa bulan, lebih baik dipotong dibuang. Karena takutnya pas kita tinggalin terus putus nggak ketahuan terus di sini pasti jadi patah. Oh, ketarik sebelah soalnya Iya. kan ya. Kebanyakan patah begitu bukan karena benturan aja. Kalau dulu kan untuk nyenarin raket itu orang terakhir itu pakai lilin ya. Iya. Itu gimana tuh, En? Nah itu untuk zaman dulu kenapa dikasih lilin? Satu, dia kalau lilin itu kan ininya Licin. modelnya tuh licin kayak minyak. licin Jadi kayak senar tuh biar geser terus, dia tidak bergesek dengan di satu tempat aja gitu. Makanya dikasih lilin. Terus keduanya karena untuk penyenaran zaman dulu kan susah. Gimana caranya ini senar biar awet. Kalau sekarang kan kenapa nggak dikasih? Emang dari senar sudah ada teknologinya seperti kayak lilin gitu, udah ada licinnya. Keduanya sudah tempat nyenar pun banyak, senar pun banyak pilihan gitu. Oh gitu. Berarti walaupun sekarang mau kita lilinin pun nggak masalah ya sebenarnya ya, nggak apa-apa ya. Itu buat senar awet juga ya. Iya. Tuh teman-teman. Jadi sebenarnya untuk kayak dulu-dulu itu lilin itu juga masih bagus Cep sebenarnya Cep. Masih bisa ya? Masih bisa. Ya tapi lilinnya harus kita bersihin lagi. Jangan nanti pas kita pukul lilinnya
Ampasnya ke muka semua. Malu juga kalau main kayak gitu. Tapi ada plus minusnya juga pakai lilin. Apa tuh? Apa? Plusnya itu senar lebih awet. Karena ini emang bener nggak gampang putuskan licin. Yang keduanya itu kalau orang yang nggak suka kendor, dia cepat kendor. Oh, dia cepat kendor. Dia selalu bergerak. Cepat geser, Ya, cepat lagi geser. mukul pun bisa bergerak gitu. Iya, benar-benar. Jadi cepat ngegeser ya, karena lilin licin ya. Pelumas lah maksudnya gitu ya.